bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Ruqyah. Oke, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Awalnya saya menduga bahwa mereka sedang mencari rumah dukun beranak di belakang rumah saya. Itu tak lain karena saya melihat seseorang yang perutnya cukup besar dan memang terlihat sedang hamil tua. Jalannya pun tertatih, wajahnya pun meringis, terlihat kesakitan. Namun ternyata dugaan saya salah. Ternyata salah seorang dari mereka bertanya tentang rumah saya. Lalu saya jawab, saya sendirilah orangnya. Lalu saya suruh mereka semua masuk. Namun tiba-tiba si nyonya yang kelihatan sedang hamil tua, kakinya terkunci. Ia tak mampu melangkah. Namun setelah diseret oleh suaminya, akhirnya ia pun bisa masuk, diikuti oleh keluarganya. Pasien yang hamil ini mengeluh tentang perutnya yang tiba-tiba membesar. Oh iya, sebenarnya pasien ini tidak hamil ya. Padahal menurut hasil pemeriksaan medis, memang wanita ini tidak mengandung. Lantas, apa yang menjadi penyebab bengkaknya perut wanita ini? Setelah kutanya terkait dengan kepentingan diagnosa, ternyata ia sering bermimpi melakukan hubungan layaknya suami istri. Kadang dengan mantannya, kadang pula dengan orang yang asing. Celakanya lagi, ia tak suka tidur bersama suami dan anaknya yang masih kecil. Secara jujur, ia mengakui di depan suaminya bahwa ia merasa jijik kalau sang suami mendekatinya. Namun kadang ia pun suka merasa punya nafsu berlebih saat ingin berhubungan dengan suaminya. Ada hal lain yang membuat dirinya merasa aneh, sekaligus menikmatinya, yaitu ia nyaris setiap malam merasakan rabaan-rabaan di daerah yang paling sensitif. Bahkan ia merasakan adanya jilatan-jilatan di titik-titik sensitif tersebut. Ada semacam kenikmatan yang luar biasa yang ia rasakan. Ini persis dengan gangguan seorang pasien lainnya yang menjadi lesbi karena kerap digagahi oleh jin leluhurnya yang mungkin juga jin lesbi. Kemudian aku bertanya tentang latar persoalan hidupnya. Dan tanpa ragu, wanita itu pun bertutur bahwa dulu saat remaja ia pernah berpacaran dengan seorang lelaki yang mencintainya. Demi sebuah cintanya itu, lelaki tersebut sudah banyak berkorban.
termasuk biaya sekolah pasien ini. Ia tanggung sejak dari SMA hingga berhasil menjadi seorang bidan. Setelah sang pujaan hati menjadi bidan, mantannya ini pun melamarnya. Lamaran pun diterima pihak keluarga. Lalu tanggal pernikahan ditentukan dan undangan pun akhirnya disebar. Namun cerita cinta kedua sejoli ini tak berjalan manis sesuai dengan harapan sang lelaki. 2 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, datanglah seorang lelaki lain. Ia adalah seorang tentara yang ganteng, dan entah mengapa ayah dari pasien ini tiba-tiba menginginkan anaknya untuk menjalin hubungan dengan tentara tersebut. Alasannya ia ingin memiliki seorang mantu pegawai negeri. Walhasil pernikahan digagalkan secara sepihak. Pihak lelaki tentu merasa terpukul. Begitu juga dengan keluarganya. Sekalipun begitu, cinta lelaki tersebut tak pernah padam. Dan bahkan sempat terungkap bagaimana dijelaskan pasien bahwa ia siap menunggu hingga ia menjadi janda. Itulah inti dari cerita pasien terkait dengan latar kehidupan cintanya. Saya menduga bahwa yang menjadi sumber gangguan aneh pasien ini dari mantannya. Setelah sesi diagnosa selesai, saya pun meruqyahnya. Dan dahsyat, baru saja membaca tauhid langsung bereaksi. Ia mengerang dan mengoceh bahwa ia menyukainya. Dan ia juga tak henti berkata bahwa ia suka memegang titik sensitifnya. Saya terus bacakan ayat-ayat ruqyah, dan di tengah proses ruqyah, si jin sempat berkata, "Kembalikan seluruh uangku." Lalu suaminya menjawab. Lama setelah itu, si pasien menarik-narik sesuatu dari titik sensitifnya sendiri. Lalu ia pun merangkul anaknya dan menarik serta mencengkram kepala anaknya. Kemudian seperti membuang sesuatu, terakhir ia mendekati suaminya dan langsung menarik-narik kejantanannya, lalu membuangnya. Beberapa menit kemudian ia terkulai lemas setelah mengeluarkan muntahan. Perutnya yang bengkak, alhamdulillah kembali kempes, dan ia pun merasa plong, namun di kepala masih terasa sangat berat. Saya pikir ia mesti beberapa hari di ruqyah. Masalahnya, esok harinya sang suami mesti kembali bertugas. Minta izin saja untuk beberapa hari, begitu saran saya. Namun menurut dia tak mungkin komandannya memberi izin. Coba saja, saya bilang, perlihatkan video ruqyahnya sama komandan. Mungkin ia akan mengerti. Setelah usai meruqyah, ia langsung meninggalkan kota sementara istrinya atas usulanku supaya tetap di kota. Dan esoknya beliau menelpon bahwa komandannya akhirnya memberi izin setelah melihat video ruqyah istrinya. Dalam proses ruqyah yang kedua, terjadi kembali reaksi seperti semula.
Si jin bilang bahwa ia tak mau keluar karena suka meraba-raba bagian terlarang pasien ini, dan juga mengatakan bahwa ia merasa ketagihan dengan kenikmatan tubuh si pasien. Daripada harus keluar, mending bertarung sampai tewas. Begitu ia menggeretak. Setelah ia ngotot seperti itu, aku tak mau menasehatinya lagi. Aku suruh istriku untuk memijit bagian sensitifnya. Lalu si jin lewat mulut si pasien berteriak dan menjerit-jerit. Istriku kusuruh untuk memutar telapak tangan di perutnya dan ditarik ke atas. Sementara aku terus berdoa supaya Allah mengempeskan perutnya seperti sedia kala. Ia pun muntah kembali. Tak lama berselang, wajah si pasien seperti kaget, lalu berteriak, "Pergi, pergi, pergi kamu." Nampaknya ia melihat sesosok sang mantan, dan menurut si pasien, sang mantan tersebut minta anak darinya. Selain itu, ia pun melihat sosok kakek-kakek sedang membacakan mantra. Setelah aku tahu apa yang ia lihat, kupandu ia untuk membacakan doa-doa dan meniup bayangan makhluk tersebut. Secara menakjubkan, dengan pertolongan Allah, kedua makhluk tersebut akhirnya hangus terbakar dalam proses ruqyah. Prosesnya pun selesai sampai di situ. Dan wanita itu menjadi sembuh, tidak lagi gendut perutnya, tetapi sudah kempes. Oke, sampai di sini cerita horor seru. Sampai bertemu di cerita-cerita lainnya lagi. Terima kasih.